halo, ketemu lagi bersama saya di sini ya. Kita lanjutkan aja ya yang tadi. Ada seseorang waktu SMA, teman aku curhat dengan aku. Katanya itu ada seseorang lelaki yang mengungkapkan rasa sayang sama dia. Cuman eh, untuk sekarang untuk sekarang si cewek ini maunya si cowok ini mengaku ataupun jujur apa yang diungkapkan dulu itu benar atau tidak. Akan tetapi si cowok ini masih tetap kekeh dengan pendiriannya. Dia tidak mau jujur sama sekali kalau dia itu tidak pernah mengungkapkan rasa sayang sama si cewek ini. Tapi cewek ini tetap kekeh dengan pendiriannya juga kalau si cowok ini pernah mengungkapkan rasa sayang sama dia. Dan ternyata chatannya itu dari waktu dia pertama kali ketemu sampai sekarang masih lengkap banget chatannya itu. Ada yang voice note, ada yang memang by chat, jadi semuanya di screenshot. Ternyata apa yang dibicarakan sama si cewek ini ternyata benar. Si cowok ini pernah mengungkapkan rasa sayang sama si cewek ini. Kalian tahu sendiri lah ya, kalau misalkan seorang wanita, seorang cewek yang hatinya mudah luluh sama seseorang, dibaperin dikit pasti udah kelepek-kelepek, bagaikan air, bagaikan ikan tidak dapat air ya, seperti itu di daratan. Si cewek ini terus bercerita, kenapa sih lo nggak mau jujur apa yang lo udah ungkapkan dulu dengan aku? Tapi si cowok ini bilang, nggak ada, aku nggak pernah untuk ungkapkan rasa sayang sama kamu, sama sekali nggak pernah. Tapi chatan itu nampak jelas dan suaranya itu, kalau di voice note ya, suaranya itu benar-benar dia tanpa editan sama sekali ya guys. Aku nggak bingung, aku nggak bisa yang namanya membela satu belah pihak, karena di posisi aku di situ hanya seorang pendengar, bukan aku ingin mengejat seorang wanita ataupun ngejat seorang lelaki, karena itu perasaan kalian dulu, bukan siapa-siapa. Jadi kalian harus ngaturnya sekarang. Terus aku nanya sama yang perempuan, terus apa sih upaya kamu, apa sih yang pengen kamu kalau misalkan benar-benar dia jujur ataupun enggak, apa sih yang mau kamu itu apa? Aku bilang seperti itu. Cuman si cewek bilang, aku nggak maksud apa-apa, cuman aku minta jujur dong apa yang kamu bilang sama aku dulu, jangan pernah dipendam gitu. Maksud si cewek seperti itu. Cuman mungkin si cowok ini nggak mau, apa ya namanya ya, nggak mau terlalu di up ataupun gimana. Mungkin hanya mereka berdua aja yang tahu, saya nggak tahu ya, karena itu permasalahan mereka berdua ya. Namanya juga zaman sekarang, kalau misalkan masalah percintaan ya seperti itu. Kalau misalkan dibilang cowok ini PHP, enggak juga, karena kalau misalkan dibilang PHP otomatis dia hanya ngerayu sekali tapi lari. Tapi cowok ini tidak lari, tapi dia masih bersama sang wanita, tetapi tidak dalam, statusnya itu sudah tidak berpacaran. Memang dari dulu tidak berpacaran, tapi sekarang itu mungkin dia hanya sebagai teman saja, teman akrab yang saling apa ya namanya, saling mensupport satu sama lain. Lagi pula teman saya yang waktu SMA, yang adik kelas saya ini, yang si cowok ini, dia udah punya pasangan sekarang, dia udah menikah dan dia udah punya anak. Akan tetapi si cewek ini masih belum, karena dia masih jomblo. Terus saya bilang, selama dia sudah menikah dan sudah punya anak, apakah perasaan kamu sampai sekarang dari waktu SMA masih? Saya bilang. Dia bilang sih enggak, tapi kita nggak tahu ya, rambut boleh sama hitam tapi hati kita nggak tahu. Mungkin iya, mungkin juga tidak. Saya bilang, kalau misalkan benar kamu masih punya perasaan, tolong dihilangkan, karena dia udah punya rumah tangga sendiri. Jangan sampai kita menghancurkan rumah tangga orang, karena itu disebut dengan lakon. Kalau misalkan tidak ya bagus, kalau misalkan dia tidak punya perasaan lagi ya memang bagus, tapi lupakan aja lah, nggak apa-apa ya. Karena sekarang jalannya mungkin kalian hanya untuk masing-masing. Jalan si wanita kemana, jalan si pria kemana. Jadi mereka harus
berpisah, akan tetapi silaturahmi tidak boleh diputuskan. Pesan saya untuk kepada sang wanita, jangan pernah menganggap kata-kata lelaki yang manis itu kalau mereka benar-benar sayang sama kamu. Belum tentu, karena lelaki itu, saya tidak bisa juga mengejas laki-laki ya, karena semua mulut laki-laki itu memang manis, tapi mereka semanis-manisnya mulut mereka, mungkin mereka ingin mendapatkan yang terbaik dan lagi memilih dan memilah, bukan berarti mereka buaya atau gimana. Dan pesan saya untuk para lelaki ataupun lelaki teman saya yang adik kelas saya itu, jangan pernah buat orang baper atau mem-PHP-kan seseorang, karena seorang wanita jika di baperin atau digombalin sedikit pun dia akan mudah jatuh cinta ya, seperti itu ya, mudah jatuh cinta. Jadi untuk wanitanya, semoga kamu mendapatkan yang lebih baik lagi. Jadikan ini semuanya pelajaran untuk kamu, jangan cepat mengambil keputusan, kamu pasti mendapatkan yang terbaik suatu saat nanti. Terus untuk yang laki, semoga keluarga kecil kamu tetap bahagia, kamu bisa merawat anak dan istri kamu, dan untuk kalian berdua the best, dan silaturahminya harus tetap terjalin ya. Oke guys, mungkin hanya itu aja yang bisa aku ceritakan kepada kalian semua. Oh ya, aku buat video atau konten ini bukan berarti aku ingin ngejudge seseorang, yang si pria ataupun wanita. Aku hanya ingin bercerita aja kepada kalian. Terus sebelum aku bercerita seperti ini, sebelum aku buat konten seperti ini, aku minta izin dulu kepada sang wanitanya, boleh nggak? Kalau misalkan boleh, aku akan buat, tapi kalau misalkan tidak boleh, aku tidak akan buat, karena ini privasi. Terus nama kalian juga tidak aku sebutkan, karena ini udah lama sih kejadiannya, cuman baru aku sambungkannya sekarang. Oke. Untuk kalian yang masih belum like, subscribe, and comment, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan komen. Boleh di bawah ini, tapi tidak boleh mengejudge ya. Dan untuk kalian harus bunyikan loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan dengan video-video aku. Oke, see you next time. I love you.